Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serzal Fauzi. Di video kali ini kita bakal bahas smartwatch affordable, murah banget ya. Cuma 300 ribuan tapi menarik banget. Dia udah pakai panel AMOLED dan juga fitur-fiturnya bisa dibilang sangat lengkap. Ya meskipun ada indikasi gimmick. Tapi ya wajar lah ya, ini smartwatch murah 300 ribuan. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia smartwatch tanpa nama. Smartwatch ini tuh masih polosan, belum di rebranding sama yang biasanya nge-rebranding smartwatch kayak gini. Tapi kalau saya cek di aplikasi ini modelnya tuh HK87. Tapi sebelum kamu memutuskan beli smartwatch ini belum built-in GPS, meskipun sellernya itu lumayan nakal sih ya. Di judulnya ditulis GPS. Kemudian kalau kamu gak hati-hati ya, selain itu mungkin kamu bakal ngecek gambar. Di sini tertulis GPS, altimeter, barometer. Tapi kalau kamu perhatikan lebih seksama lagi, ini bukan gambar dari smartwatch ini. Ini tuh T-Rex dari Amazfit ya. Ya seller-seller kayak gini tuh harusnya musnah ya, karena nakal banget. But overall terlepas dari nakalnya si seller dan belum built-in GPS, untuk kelas harga 300 ribuan smartwatch ini patut dipertimbangkan ya. Terutama bagi kamu yang suka desain smartwatch outdoor, laki, rugged. Nih, smartwatch ini menggambarkan desain seperti itu. Karena lumayan jarang sih untuk smartwatch kelas harga segitu, biasanya simple-simple, minimalis. Di sisi kanan dia dibekali dua tombol, yang atas untuk menonaktifkan dan menyalakan layar. Dan dia juga berfungsi sebagai crown. Jadi kalau kamu puter-puter di bagian watch face bakal langsung gonta-ganti. Dan gonta-ganti watch face-nya itu seamless banget ya, gak ada lag delay. Jadi langsung saja. Sedangkan tombol bawah seperti biasa ini shortcut untuk masuk ke olahraga. Di antara dua tombol ada gaya-gaya mirip T-Rex emang ya, dengan tulisan sports. Kemudian di bagian bawahnya ada lubang mic. Dan di sisi kiri tentunya ada lubang speaker. Ya, smartwatch ini udah support Bluetooth call. Dan seperti biasa kalau kamu pakai Samsung ataupun iPhone, ya WhatsApp call aman sih. Tampilan belakangnya seperti ini, dan keluar dari box ini saya dapati bagian sensornya itu udah banyak goresan. Kayak bukan smartwatch baru sih. Ada tuh pin pogo magnetik untuk charging di situ. Dan untuk instalasi strapnya dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Desain dari strapnya pun mengikuti desain bodinya, outdoor, laki, rugged. Untuk penyangganya di sini ada dua, sayang sekali tidak ada sistem lock, dan bakalnya udah pakai metal. Sedangkan material strapnya ini dari TPU, nggak lembut banget dan nggak keras juga. Sedangkan untuk material body untuk kelas harga 300 ribuan ini cakep, dia udah pakai metal khususnya untuk bagian dial atas, dan baut-bautnya juga ini real sih, bukan hiasan doang. Tapi untuk bagian frame sampai ke belakang ini masih pakai polikarbonat atau plastik. Oh iya, material kacanya seperti biasa jarang mereka ngasih keterangan pakai material apa. Tapi kalau saya ketuk-ketuk ini lumayan solid gitu ya. Dan gak begitu gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dimensinya khas smartwatch outdoor, ini gede banget, 48,5 mm. Dengan ketebalan di 13 mm dan bobot mencapai 51 gram. Oke, ini dia HK87, dipegang tangan saya 16 cm. Gede ya. Langsung aja kita tes untuk rise to wake-nya. Oke, responsif banget ternyata. Kalau ditungkup tidak ada sensor untuk menonaktifkan layar. Di balik layarnya juga gak mati. Jadi harus nunggu waktu untuk otomatis matinya ya. Sekali lagi. Oke, nice. Untuk aplikasi penyandingan dia menggunakan Fit Cloud Pro. Bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Dia udah bisa share data ke Google Fit, tapi Strava belum bisa. Untuk watchface online semuanya gratis dan udah banyak. Fit Cloud Pro ini udah lumayan lama sih berkecimpung di aplikasi smartwatch. Dan kalau kamu pengen custom menggunakan foto sendiri, klik yang bagian ini. Di sini bisa kita atur untuk custom background, kemudian gaya jamnya, warnanya seperti apa, dan juga fontnya. Kemudian ada posisi jamnya juga bisa diatur-atur. Sedangkan untuk watch face default yang terinstall di smartwatchnya itu total ada 6 watch face dan cakep-cakep sih.
Dan ini nih bagian display ya yang jadi salah satu nilai jual dari smartwatch ini. Jarang-jarang nih kelas harga 300 ribuan udah pakai panel AMOLED. Ukuran layarnya di 1,43 inci dan resolusinya lumayan tinggi loh, 466 x 466 pixel. Penilaian mata saya ke display dari smartwatch ini tuh bagus-bagus aja, bahkan cenderung puas. Tidak ada auto brightness tentunya, tapi smartwatch ini udah punya fitur always on display meskipun ya cuma dua opsi saja, digital dan juga analog. Untuk UI-nya lancar-lancar aja. Dari atas kita masuk ke quick setting, ini dia tampilan quick settingnya. Kemudian dari bawah masuk ke notifikasi. Karakter yang ditampilkan ya nggak bisa dibilang banyak juga sih, tapi lumayan lah ya, kelihatan. Kemudian kalau kita geser dari sisi kanan masuk ke widget, tampilan widgetnya seperti ini. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini lancar jaya, nggak kerasa berat sama sekali. Untuk masuk ke menu kita geser dari sisi kiri, ini dia tampilan menunya. Sekarang kita lihat hasil pengetesan kualitas heart rate sensornya. Oke, udah keluar di sini 64, di sini 68, 69, 66, 71, 67 ikutan naik ya. 71, 67. Yang kedua kita tes untuk blood oxygen SpO2, mengukur kadar oksigen dalam darah. Oke, udah keluar di sini 99, termasuk cepat ya untuk measuring SpO2-nya. Di sini 97. Next ada sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Kemudian ada juga blood pressure ya, tapi ini gimmick sih. Gak ketinggalan ada stress level juga. Jadi seperti yang tadi saya bilang lumayan lengkap ya untuk kelas harga 300 ribuan. Begitu juga ada fitur menstruasi. Untuk mengaktifkan fitur ini ya tentunya sesuai profil yang kita daftarkan di aplikasi FitCloud Pro. Dan jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini kalau saya hitung sih total ada 19 mode olahraga. Seperti yang tadi saya bilang di awal, dia belum built-in GPS meskipun sellernya ya menjanjikan itu. Dan sangat-sangat minim ya, kalau kita klik di sini tidak ada opsi apapun, set goal pun tidak bisa ya, langsung aja. Dan ini tampilan kalau dipakai olahraga lari, ada waktu, BPM, kemudian langkah. Geser dari sisi kanan, di sini ada kilokalori, kemudian jarak, langkah per menit, dan sudah. Tidak ada pace-nya. Dan smartwatch ini kan bulky ya. Baterainya juga ternyata lumayan gede loh, di 410 mAh. Dengan baterai yang lumayan gede kayak gitu, harusnya smartwatch ini bisa bertahan sampai 2 minggu sih. Oke, itu dia smartwatch tanpa merek ya, atau masih polosan HK87. Dibanderol di harga 300 ribuan, smartwatch ini menawarkan yang sedikit berbeda ya dari kebanyakan di pasaran. Salah satu daya tarik dari smartwatch ini tentunya layarnya udah pakai AMOLED dan juga ini berkarakter banget ya, outdoor, tough. Fiturnya juga bisa dibilang ya lumayan lengkap lah. Dan bagi kamu ya seller, gak usah ditambah-tambahi bumbu-bumbu GPS kayak gitu, apalagi comot merek dari brand lain. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kalau kamu kebetulan udah pakai smartwatch ini juga, boleh juga share pengalamannya di kolom komentar. Dan Rizal Puji pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.